Kenalkan, nama saya Yuliana Widiawati, NIM 19104168845. Saya dari kelas A1 Manajemen Pagi. Di sini saya akan menjawab ujian tengah semester Makul Analisis Lingkungan Bisnis. Pertanyaan yang pertama, sebut dan jelaskan apa yang dimaksud dengan analisis lingkungan bisnis. Analisis atau penelusuran peluang atau ancaman sampai ke pangkalnya. Analisis lingkungan bisnis adalah suatu proses yang digunakan perencanaan strategi untuk memantau lingkungan bisnis dalam menentukan peluang atau ancaman. Soal yang kedua, jelaskan mengapa perlu melakukan analisis lingkungan bisnis. Agar pembuat strategi dapat mengantisipasi setiap kesempatan dan membantu mengembangkan sistem pemecahan sedini mungkin terhadap faktor-faktor lingkungan yang dianggap mengancam tujuan perusahaan atau early warning system. Soal yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan PESTEL. Di sini, PESTEL adalah alat analisa yang mempertimbangkan faktor-faktor eksternal dan membantu untuk menganalisa dampak-dampak yang dapat ditimbulkannya. Soal yang keempat, apa yang dimaksud dengan non-market strategi? Non-market strategi atau strategi pasar adalah strategi yang digunakan perusahaan untuk bersaing di pasar. Strategi pasar yang digunakan perusahaan penting karena memungkinkan perusahaan untuk memenuhi tujuannya. Ada peningkatan dalam penggunaan strategi non-pasar dengan banyak organisasi besar memilih media dan kelompok lobi politik. Pertanyaan kelima, pandemi COVID-19 ini termasuk ke dalam lingkungan internal atau eksternal? Menurut saya, pandemi COVID-19 ini termasuk ke dalam lingkungan internal karena virus ini bersifat menyerang bagian dalam tubuh. Masih dalam soal yang nomor 5, bagaimana pengaruh pandemi COVID-19 terhadap bisnis di Kalimantan Barat secara umum dan di Pontianak khususnya? Minimal 300 kata dalam menjawab. Di sini, COVID-19 atau yang lebih dikenal sebagai virus corona telah menjadi perhatian publik sejak kemunculannya terdeteksi di Tiongkok. Untuk kali pertama di awal tahun 2020, meninggalnya ribuan jiwa akibat virus ini membuatnya menjadi pusat perhatian banyak negara, termasuk Indonesia. Pandemi COVID-19 terbukti telah memberikan tekanan pada kondisi ekonomi dan sosial di Indonesia sejak akhir tahun 2019. Dampak ekonomi ini terdampak luas di seluruh wilayah Indonesia. Perekonomian masing-masing daerah terancam, ditambah dengan kondisi daerah yang lebih buruk dari sebelumnya. Karena hal tersebut, pemerintah Indonesia langsung mengambil langkah agresif agar angka penyebaran bisa ditekan semaksimal mungkin. Indonesia telah memilih pembatasan sosial atau social distancing sebagai solusi daripada melakukan lockdown, yaitu mengunci akses masuk dan keluar wilayah bagi siapapun untuk mencegah penyebaran virus yang umumnya digunakan oleh kebanyakan orang. Inti dari pembatasan sosial adalah menjauhi diri dari aktivitas sosial secara langsung dengan orang lain. Sedangkan lockdown berarti suatu wilayah akan diisolasi dan terjadi pemberhentian total semua aktivitas di wilayah tersebut. Alasan fundamental kenapa Indonesia lebih memilih memperlakukan pembatasan sosial adalah banyak masyarakat Indonesia yang mengandalkan upah harian, jadi akan rawan mereka tidak bisa mencari mata pencarian apabila lockdown diberlakukan. Menjaga jarak sosial setidaknya memperlakukan beberapa himbauan kepada seluruh warga negara. Di antaranya adalah bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah. Karena Indonesia adalah negara berkembang, maka masalah kemiskinan merupakan masalah yang penting dan pokok dalam upaya pembangunannya. Keberagaman pandangan tentang
kemiskinan menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan fenomena multidimensi. Fenomena ini membuat pengukuran kemiskinan menjadi tidak mudah. Namun demikian, kemiskinan tetap harus diukur sebagai gambaran dan bahan pengambilan kebijakan pengulangan kemiskinan. World Bank Institute 2020 mengemukakan 4 alasan kemiskinan harus diukur. Yang pertama, agar orang miskin terus berada dalam agenda dan diperhatikan. Yang kedua, mengidentifikasi orang miskin dan keperluan intervensi mengenai pengentasan kemiskinan. Yang ketiga, pemantauan dan evaluasi proyek atau kebijakan intervensi terhadap orang miskin. Dan yang keempat, evaluasi efektivitas lembaga-lembaga pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Angka kemiskinan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap total kasus COVID-19. Salah satu alasan hal ini terjadi adalah bahwa individu dan populasi miskin tidak memiliki akses layanan kesehatan dan mungkin mendapat informasi yang salah dan miskomunikasi karena kurangnya akses ke saluran informasi, sehingga mereka lebih cenderung mengabaikan peringatan kesehatan masyarakat. Ahmed Pisorides dan Strick 2020. Penelitian sebelumnya oleh Patel et al. 2020 menyatakan beberapa alasan utama seperti akomodasi yang terlalu padat, akses terbatas ke ruang luar pribadi, pekerjaan yang tidak fleksibel, dan kondisi kerja yang tidak stabil menjadi faktor yang meningkatkan paparan COVID-19 pada populasi miskin. Selama periode 2014 hingga 2019, jumlah penduduk miskin Kota Pontianak berfluktuasi dari sebesar 30,93 ribu jiwa pada tahun 2014, meningkat selama 2 tahun berturut-turut hingga di tahun 2016, jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 34,11 ribu jiwa. Namun 3 tahun berakhir, sejak tahun 2017 jumlahnya terus mengalami penurunan, hingga di tahun 2019 menjadi 31,46% atau 4,88% dari jumlah penduduk, atau dapat dikatakan juga bahwa terdapat 4,88% penduduk Kota Pontianak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah garis batas yang membedakan antara kelompok penduduk miskin dan tidak miskin. Garis ini menunjukkan sejumlah rupiah yang diperlakukan atau diperlukan oleh individu untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup minimumnya, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. Penduduk dengan nilai pengeluaran di bawah garis kemiskinan akan dikategoritaskan sebagai penduduk miskin. Sebaliknya, penduduk dengan jumlah pengeluaran yang lebih besar dari nilai garis kemiskinan dikategorikan sebagai bukan penduduk miskin. Garis kemiskinan Kota Pontianak pada tahun 2019 tercatat Rp369,79 per kapita per bulan. Angka tersebut menunjukkan bahwa seseorang di Kota Pontianak akan dikategorikan sebagai penduduk miskin jika total pengeluaran untuk konsumsi makanan dan non-makanan setiap bulannya kurang dari Rp369,79. Garis kemiskinan pada tahun 2019 mencapai Rp403,905 per kapita per bulan dan terus mengalami peningkatan untuk tahun selanjutnya. Pada tahun 2019, garis kemiskinan tercatat Rp523,726 per kapita per bulan. Secara rata-rata, laju peningkatan garis kemiskinan selama tahun 2014
sampai 2019 adalah sebesar 7% per tahun. Berdasarkan dari data Dinas Kesehatan Kota Pontianak bulan November 2020, di Pontianak terdapat 2.195 kasus kontak erat, 724 kasus suspek, dan 644 positif COVID-19. Yang dimaksud dengan kasus suspek adalah seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria berikut. Orang dengan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal. Orang dengan salah satu gejala atau tanda ISPA pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi atau probable COVID-19. Orang dengan ISPA berat atau pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Yang dimaksud dengan kontak erat adalah orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau konfirmasi COVID-19. Riwayat kontak yang dimaksud dengan atau antara lain kontak tatap muka atau berdekatan dengan kasus probable atau kasus konfirmasi dalam radius 1 meter dan dalam jangka 15 menit atau lebih. Sentuhan fisik langsung dengan kasus probable atau konfirmasi seperti bersalaman, berpegangan tangan, dan lain-lain. Orang yang memberikan dampak positif corona ini termasuk orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus probable atau konfirmasi tanpa menggunakan APD yang sesuai. Situasi lainnya yang mengidentifikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal yang ditetapkan oleh tim penyelidikan epidemiologi setempat. Kepadatan penduduk juga berpengaruh dengan prevalensi kasus COVID-19. Dalam hal ini diukur dari jumlah kasus. Kepadatan penduduk berperan penting dalam pertumbuhan COVID-19 karena sebanding dengan laju kontak. Studi sebelumnya dari 2020 di Iran menggunakan fungsi partial correlation conference atau PCC, dan Sobol Johnson menegaskan bahwa kepadatan penduduk memiliki hubungan langsung dengan wabah COVID-19. Kepadatan penduduk perkotaan memberikan peluang lebih besar dalam penyebaran COVID-19 jika tidak dilakukan pembatasan sosial. Kota Pontianak merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Kalbar, memiliki resiko lebih tinggi terhadap penyebaran COVID-19. Pandemi COVID-19 diprediksi akan memberikan dampak luar biasa pada sektor-sektor seperti kinerja perdagangan, nilai tukar, aktivitas bisnis akan mengalami penurunan drastis. Dampak pandemi COVID-19 menyebabkan berkurangnya pasokan tenaga kerja, pengangguran, berkurangnya penghasilan, meningkatnya biaya melakukan bisnis di setiap sektor, termasuk gangguan jaringan produksi di setiap sektor. Pengurangan konsumsi karena pergeseran preferensi konsumen atas setiap barang, kerentanan masyarakat terhadap penyakit, serta kerentanan terhadap perubahan kondisi ekonomi. Pembatasan sosial yang diberlakukan oleh pemerintah menyebabkan seluruh masyarakat terkena dampak, terutama masyarakat golongan pendapatan menengah ke bawah.
dan pekerja harian. Kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak termasuk miskin akhirnya menjadi miskin karena pembatasan berskala luas ini. Kemiskinan perkotaan relatif lebih tinggi daripada kemiskinan pedesaan, termasuk kota Pontianak adalah 4,88%, menurun dibandingkan tahun sebelumnya 2018. Kondisi ini adalah hal yang terendah dari periode 5 tahun terakhir dengan jumlah 31,46 ribu penduduk miskin. Pembatasan sosial yang diberlakukan oleh pemerintah Kota Pontianak menyebabkan seluruh masyarakat terkena dampak, terutama masyarakat golongan pendapatan menengah ke bawah dan pekerja harian. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka studi ini bermaksud untuk mengeksplorasi dampak ekonomi pandemi COVID terhadap kesejahteraan masyarakat Pontianak, serta bagaimana pola konsumsi rumah tangga pada masa pandemi COVID-19. Soal yang nomor 6, coba buka www.youtube.com dan tulis analisis lingkungan bisnis dan lingkungan pastel. Review isi kedua video yang Anda tonton tersebut. Lingkungan eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar jangkauan perusahaan yang dapat menimbulkan suatu peluang atau ancaman. Analisis penelusuran peluang atau ancaman sampai ke pangkalnya. Analisis lingkungan bisnis adalah suatu proses yang digunakan perencanaan strategi untuk memantau lingkungan bisnis dalam menentukan peluang atau ancaman. Mengapa lingkungan bisnis perlu dianalisis? Mengapa? Yang pertama, agar pembuat strategi dapat mengantisipasi setiap kesempatan dan membantu mengembangkan sistem pemecahan sedini mungkin terhadap faktor-faktor lingkungan yang dianggap mengancam tujuan perusahaan atau early warning system. Yang kedua, untuk dapat mengefektifkan proses manajemen strategi karena dengan melakukan analisis lingkungan yang akan diperoleh lebih efektif. Yang ketiga, untuk membantu manajer dalam meramalkan dampak lingkungan bisnis terhadap perkembangan perusahaan. Terkumpulnya berbagai informasi dari lingkungan memudahkan untuk membuat perencanaan jangka panjang. Bagaimanakah analisis lingkungan bisnis itu dilakukan? Proses analisis lingkungan dilakukan oleh perencanaan strategi dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis hubungan antara strategi perusahaan dan tanggapan terhadap lingkungan. Dapat dipakai sebagai landasan untuk membandingkan strategi yang sedang berjalan dengan strategi potensial yang akan datang. Yang kedua, menganalisis kecenderungan faktor dan masalah utama yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap perumusan strategi. Yang ketiga, mencoba meramalkan kemungkinan yang akan terjadi pada masa yang akan datang terhadap lingkungan bisnis. Pastel analisis adalah metode manajemen risiko yang dilakukan untuk mengevaluasi lingkungan eksternal bisnis. Analisis ini dilakukan dengan memecahkan peluang dan risiko menjadi faktor-faktor berikut. Pastel adalah konsep dalam prinsip manajemen strategis. Konsep ini diterapkan sebagai alat untuk memantau lingkungan perusahaan di mana mereka beroperasi atau berencana untuk meluncurkan produk dan layanan mereka, atau untuk mengantisipasi situasi makro yang mempengaruhi situasi perusahaan. Pastel adalah sebuah singkatan yang dibentuk dari beberapa kata sehingga mudah diingat oleh penggunanya, yaitu politik, ekonomi, sosial, teknologi, environment atau lingkungan, dan legal. Baik, kita lanjut ke nomor soal 7. Silakan ringkas bab 1 dan bab 2 dari buku analisis lingkungan bisnis yang Anda miliki. Lingkungan bisnis eksternal terdiri dari sektor ekonomi, politik dan hukum, demografis, sosial, persaingan, global, dan teknologi. Manajer harus memahami bagaimana lingkungan berubah dan dampak dari perubahan tersebut pada bisnis. Ketika aktivitas ekonomi kuat, tingkat pengangguran rendah, dan tingkat pendapatan naik. Lingkungan politik dibentuk oleh jumlah intervensi pemerintah dalam urusan bisnis.
jenis undang-undang yang dikeluarkan untuk mengatur bisnis dalam dan luar negeri, dan stabilitas politik umum suatu pemerintah. Demografi atau studi tentang statistik vital orang adalah inti dari banyak keputusan bisnis. Bisnis saat ini harus berurusan dengan preferensi unik dari generasi yang berbeda, yang masing-masing membutuhkan pendekatan pemasaran yang berbeda, serta barang dan jasa yang berbeda. Populasinya menjadi semakin beragam saat ini. Minoritas mewakili lebih dari 38% dari total populasi US, dan jumlah itu akan harus meningkat selama beberapa dekade mendatang. Daya beli minoritas juga meningkat secara signifikan, dan perusahaan mengembangkan produk dan kampanye pemasaran yang menargetkan kelompok etnis yang berbeda. Faktor sosial, sikap, nilai, dan gaya hidup kita memengaruhi apa, bagaimana, di mana, dan kapan orang yang membeli produk. Mereka sulit untuk diprediksi, didefinisikan, dan diukur, karena mereka bisa sangat subjektif. Mereka juga bisa berubah saat orang bergerak melalui tahapan kehidupan yang berbeda. Beberapa perusahaan dapat berhasil dalam lingkungan pasar dan lingkungan bukan pasar. Mereka juga berhasil dalam lingkungan sosial, politik, dan hukum tempat mereka beroperasi. Google, McDonald, dan Toyota telah terus sukses di pasar mereka, dan secara umum mereka juga telah memperoleh pengakuan dari masyarakat dan pemerintah. Perusahaan-perusahaan ini lain telah sukses besar di pasar mereka, tapi gagal mendapat pengakuan dari masyarakat mereka sendiri dan pemerintah. Baiklah, sekian video dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.